Baik Pak, ya sekarang menyangkut dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, saya kepada Bapak Insinyur Jayang Baskoro MPD, Bapak Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Salah satu yang menentukan kualitas pendidikan adalah proses belajar mengajarnya Pak. Ya. Kemudian kita melihat pada program paket C, di mana tenaga pendidik atau tutor pada paket C yang tentunya sangat memegang peranan penting, salah satu yang memegang peranan penting di dalam keberhasilan penyelenggaraan paket C. Nah, menurut Bapak, mumpung Pak Prof ada di sini, bagaimana seharusnya jajaran departemen dalam hal ini termasuk perguruan tinggi mensikapi hal ini? Betul, memang mutu salah satunya ditentukan oleh keberadaan tutor pendidik ini. Kita menyadari bahwa meningkatkan kompetensi tutor atau bahkan guru itu perlu waktu. Bahkan di formal pun masih ada guru-guru yang perlu ditingkatkan kompetensinya, apalagi di pendidikan non formal. Sebagian besar sebetulnya tutor di pendidikan non formal itu juga guru gitu. Tetapi harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana membelajarkan dengan sasaran warga belajar yang berbeda-beda. Nah, tentu tutor ini perlu mendapatkan tambahan pengetahuan. Nah, tambahan pengetahuan, tambahan kompetensi ini, disinilah nanti peran perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi itu. Karena memang tugasnya untuk meningkatkan kompetensi. Apa maksud Bapak seperti misalnya membuat sebuah jurusan, misalnya kalau ada di dulu itu ada namanya jurusan PGSD, khusus untuk SD, apa perlu juga misalnya dibuatkan jurusan untuk yang mengajar paket C Pak begitu? Oh, tidak. Sebetulnya di perguruan tinggi kan ada jurusan untuk kependidikan ya. Mungkin Profesor Aris Munandar nanti yang akan bisa. Sebetulnya untuk tutor-tutor itu, kalau dia berasal dari guru atau dia pernah belajar di perguruan tinggi, saya kira tentu ilmu didaktik metodiknya ya. Kalau kita katakan itu sudah cukup bagus di perguruan tinggi. Mereka perlu diberikan pengalaman menghadapi warga belajar yang dengan berbagai macam karakteristik. Dari keluarga yang dari ekonomi yang tidak mampu, dia harus membantu orang tua, harus dia mencari tambahan pendapatan untuk masa depannya sendiri, untuk membantu keluarga. Kemudian yang dihadapi dengan umur yang bervariasi. Kalau sekolah mungkin 13 sampai 15 atau 16 sampai 18 sama. Tapi di paket C ini bisa di atas usia-usia wajar, sehingga tutor perlu mendapatkan pengetahuan tentang itu. Ya, kalau demikian Pak, berarti bahwa sebenarnya tugas tutor dalam hal ini pendidik di paket C itu jauh lebih berat daripada pendidikan formal. Nah, sekarang kepada Bapak Profesor, begini Prof, kalau tadi disampaikan seperti itu, begitu besarnya tantangan seorang tutor paket C, di mana mungkin dari kelompok umur, dari waktu mereka. Nah, sekarang menurut Bapak, memang bagaimana seharusnya mensikapi tutor ini? Ya, ada banyak akibat-akibat, dan yang pertama itu adalah terasa bahwa PP 19 tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan itu sudah mengatur bahwa pendidikan luar sekolah apapun namanya wajib memiliki tenaga pendidik yang berkualifikasi minimal S1. Dan kita merasa bahwa memetakan bahwa kebutuhan untuk tenaga kualifikasi S1 itu sungguh sangat besar. Pertanyaannya adalah, kalau kita mengikuti standar kualifikasi S1 ini, sampai kapan ini bisa kita capai? Nah, karena itu kembali lagi bahwa barangkali pemerintah juga ini di dalam melihat pendidikan luar sekolah, sekali lagi jangan terlalu banyak menggunakan parameter-parameter yang terlalu kaku seperti halnya ketika kita melihat pendidikan formal. Karena kalau kita menggunakan standar S1, nanti yang tutor-tutor yang ada ini akan disingkirkan, lalu mau dibawa kemana? Dan siapa yang akan menggantikan? Adakah Anda mahasiswa mau nggak menggantikan mereka di situ? Belum tentu. Karena di sana pun ada mata pelajaran yang belum tentu sesuai dengan kemampuan kita semua. Bagi saya, pendidikan luar sekolah tidak ada rotan, akar pun jadi, laksanakan saja. Yang penting kita bisa menyikapi orang-orang belajar. Bapak setuju dengan ini Pak? Ya, memang bisa saya sependapat dengan Profesor Aris Munandar, tetapi memang perlu ada perencanaan yang tahap demi tahap untuk meningkatkan kompetensi itu. Kita tahu bahwa sasaran kita tidak seperti di kota-kota yang mudah dijangkau oleh tutor-tutor itu, atau di kota-kota yang ada gurunya.
Kita tahu di Indonesia ini banyak pulau-pulau terpencil. Lalu kalau kita targetkan bahwa tutor harus sarjana, apa ada tutor atau guru di pulau-pulau terpencil itu yang kualifikasi sarjana? Kemudian kalau tidak ada itu, apa kita biarkan anak-anak kita seusia sekolah tidak mendapatkan pengetahuan?